Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra. Saya dari kelas TF 223PD. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal ini. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemrograman berbasis objek? Jadi, pemrograman berbasis objek adalah pemrograman yang berfokus pada objek, di mana data dan fungsi-fungsi yang terkait digabungkan dalam satu entitas yang disebut dengan objek, yang mendukung modularitas, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme untuk pengembangan dan pemeliharaan kode. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jelaskan konsep enkapsulasi dan berikan contoh penggunaannya di Java. Jadi enkapsulasi adalah konsep untuk menyembunyikan data dan memberikan akses melalui metode khusus. Jadi enkapsulasi di Java ini menjadikan variabel bersifat private untuk menyediakan metode getter dan setter. Untuk contoh codingannya ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, apa itu pewarisan dan bagaimana caranya mengimplementasikan pewarisan di Java. Jadi pewarisan memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan dari metode dari kelas lain. Kalau di Java itu pewarisan dilakukan dengan kata kunci extends. Untuk contoh codingannya di sebelah kanan bisa dilihat. Nah, yang keempat itu jelaskan konsep polimorfisme dan berikan contoh penerapannya di Java. Jadi polimorfisme adalah kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk di Java. Ini diterapkan untuk overriding dan overloading. Contoh codingannya ada di sebelah kanan bisa dilihat. Untuk yang kelima itu apa yang dimaksud dengan kelas abstrak dan bagaimana penggunaannya dalam Java. Jadi kelas abstrak itu adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan biasanya berisi metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass. Kalau di Java ini dengan kata kunci abstrak. Untuk contoh codingannya bisa dilihat. Untuk nomor 6 ini apa itu interface dan bagaimana cara menggunakannya di Java. Jadi interface adalah template yang berisi metode-metode abstrak. Kelas yang mengimplementasikan interface harus mendefinisikan sebuah metode. Kalau di Java ini interface ini dibuat dengan kata kunci interface. Contoh codingnya bisa dilihat. Selanjutnya untuk nomor 7 itu bagaimana cara membuat dan menjalankan program Java berbasis objek menggunakan NetBeans. Yang pertama itu bukan NetBeans terlebih dahulu, lalu buat proyek baru. Setelah buat proyek baru, pilih application, lalu buat kelas yang dibutuhkan, misal kelas kendaraan. Selanjutnya enter. Setelah itu masuk lagi ke dalam short sketch yang baru saja dibuat, lalu pilih jpremprompt, lalu kasih nama dan enter. Nah, setelah itu OP sudah dibuat. Nah, selanjutnya nomor 8, apa fungsi dari this dalam Java dan berikan contohnya. Di sini digunakan untuk merujuk pada objek saat ini dalam metode atau konstruktor untuk membentuk variabel atau instance dari parameter. Contoh codingannya bisa dilihat. Untuk nomor 9 ini jelaskan konsep overloading dalam Java dan berikan contohnya. Untuk overloading ini konsepnya itu memiliki nama konstruktor yang sama atau metode yang sama, tetapi parameternya ini berbeda gitu. Bisa dilihat contohnya. Selanjutnya nomor 10, apa perbedaan antara public, private, dan protected dalam proses modifier Java. Untuk public ini dapat diaksesnya bukan dari satu kelas, tapi bisa diakses oleh kelas yang lain juga. Kalau private ini hanya dapat diakses dalam kelas yang sama, jadi tidak dapat diakses oleh kelas yang lain. Kalau protected ini dapat diakses dalam paket yang sama dan oleh subclass di paket yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.